Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryaningsih, NIM 124220050. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir mata kuliah manajemen basis data, yaitu pembuatan database manajemen sistem sebuah guest house. Berikut adalah penjelasan serta pemaparan mengenai database yang telah saya buat. Di sini saya akan membuat database manajemen sistem sebuah guest house atau tempat penginapan. Jadi yang pertama adalah latar belakang pembuatan, yaitu guest house sendiri merupakan penginapan atau rumah singgah yang dapat digunakan oleh pelancong dari suatu daerah untuk menginap atau bermalam saat berada di daerah tertentu. Nah, untuk itu, dalam mempermudah pengelolaan data, maka sebuah guest house perlu adanya sebuah database manajemen sistem yang mampu membantu pekerjaan dalam mengolah data, penyimpanan, serta pengamanan data-data yang ada pada guest house tersebut. Selanjutnya, untuk tahapan pembuatan database, yang pertama ada perancangan database, yaitu tahapan awal dengan merancang ERD dan juga RAT. Yang kemudian kedua adalah implementasi database, yaitu mengimplementasikan rancangan dari database tersebut ke dalam sintak-sintak SQL. Nah, selanjutnya ada pengamanan database. Kemudian yang pertama, perancangan database, yaitu membuat ERD. ERD sendiri adalah Entity Relationship Diagram, yaitu sebuah rancangan yang berbentuk diagram yang berisikan entitas-entitas serta atribut dari database yang akan kita buat. Nah, sebagai berikut adalah rancangan ERD saya. Di sini terdapat 7 entitas. Jadi yang pertama ada entitas pegawai yang berelasi dengan entitas jabatan, kemudian pegawai berelasi dengan pengunjung di mana pegawai melayani pengunjung, kemudian entitas pengunjung berelasi dengan entitas reservasi di mana pengunjung melakukan reservasi, kemudian pengunjung juga memiliki entitas dengan kamar di mana pengunjung menempati kamar, kemudian kamar memiliki entitas memiliki relasi pada entitas tipe kamar, dan entitas tipe kamar memiliki relasi pada entitas fasilitas. Oke, selanjutnya tersebut bagian-bagian ERD-nya ya. Ada entitas jabatan, pegawai, pengunjung, kamar, entitas tipe kamar, fasilitas, dan juga reservasi. Oke, selanjutnya ada rancangan RAT. Di sini adalah bentuk dari rancangan ERT saya. Yang pertama, di sini ada tabel pegawai. Jadi tabel pegawai ini memiliki primary key ID pegawai, kemudian dia juga berelasi dengan tabel jabatan yang dimana di sini ID jabatan sebagai primary key di tabel jabatan, kemudian ID jabatan tersebut menjadi foreign key di tabel pegawai. Nah, selanjutnya tabel pegawai ini berelasi dengan tabel pengunjung, di mana ID pegawai itu menjadi foreign key di tabel pengunjung, yang dimana setiap pengunjung itu pasti akan dilayani oleh satu pegawai, yaitu resepsionis di guest house tersebut. Jadi perlu adanya relasi antara pengunjung dan juga pegawai. Nah, selanjutnya di tabel pengunjung ini ada ID pengunjung sebagai primary key. Nah, primary key ini menghubungkan pengunjung dengan tabel reservasi dan juga tabel kamar. Di mana yang pertama ada tabel reservasi, di mana dalam proses reservasi tentu membutuhkan ID pengunjung sebagai foreign key. Nah, selanjutnya di tabel reservasi juga memiliki relasi dengan tabel kamar, karena saat melakukan reservasi maka diperlukan adanya ID kamar yang menjadi foreign key dan berasal dari tabel kamar. Nah, tabel kamar sendiri ini berelasi dengan tabel tipe kamar dan juga tabel pengunjung. Nah, di sini ada ID kamar sebagai primary key, kemudian ada kode tipe. Di sini ada sebagai foreign key yang berhubungan dengan tabel tipe kamar. Nah, tabel tipe kamar sendiri ini juga berelasi dengan tabel-tabel fasilitas, di mana tiap tipe kamar memiliki fasilitas-fasilitas tertentu yang dihubungkan dengan foreign key kode fasilitas. Oke, selanjutnya adalah pengimplementasian rancangan basis data. Nah, langkah selanjutnya yang dibuat setelah melakukan perancangan adalah mengimplementasikan hasil rancangan tersebut menggunakan menjadi sebuah DBMS
dengan menggunakan sintak-sintak PHP pada MySQL. Selanjutnya, nah ini adalah contoh pembuatan database, yaitu dengan sintak create database dan nama database tersebut. Selanjutnya, setelah berhasil tercreate database, maka kita akan mengcreate table. Nah, di sini saya menggunakan contoh tabel pegawai sebagai berikut. Nah, dan berikut adalah sintak yang saya gunakan, yaitu di sini ada ID pegawai sebagai primary key dan juga ID jabatan sebagai foreign key yang berasal dari tabel jabatan. Dan berikut adalah output dari tabel pegawai. Selanjutnya adalah pengisian tabel. Setelah tabel-tabel dibuat dengan sintak-sintak seperti contoh sebelumnya, maka yang dilakukan selanjutnya adalah mengisikan data-data tersebut ke dalam tabel. Nah, di sini ada sintak yang pertama, yaitu saya menggunakan contoh insert into fasilitas ya, menggunakan tabel fasilitas, dan berikut adalah data yang saya inputkan ke tabel fasilitas dengan output sebagai berikut. Oke, selanjutnya setelah pembuatan database, kemudian juga pembuatan tabel dan mengisikan data-data ke dalam tabel, maka tahapan selanjutnya yang dilakukan adalah membuat keamanan database ya. Nah, di sini setelah selesai dalam merancang dan mengimplementasikan perancangan database tersebut, maka langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah melakukan pengamanan pada database. Nah, melakukan pengamanan pada database ini dapat dilakukan menggunakan sintak PHP di MySQL dengan menggunakan perintah grant. Dan berikut adalah contoh pengamanannya. Nah, di sini untuk contoh sintak grant sendiri, yang pertama kita lakukan adalah meng-create user. Nah, di sini saya meng-create user dengan nama Ayunda pada localhost dengan identifier atau password sebagai berikut. Nah, setelah query OK, maka selanjutnya adalah pemberian privilege kepada user yang telah kita buat. Nah, di sini saya memberikan privilege berupa select, insert, dan juga update pada database guest house di tabel kamar. Jadi user dengan nama Ayunda ini hanya bisa mengakses tabel kamar pengunjung dan juga tabel reservasi, dan hanya bisa melakukan privilege select, insert, dan update. Sehingga untuk privilege yang lain tidak dimiliki oleh user dengan nama Ayunda ini. Nah, selanjutnya berikut adalah contoh tampilannya, di mana user dengan nama Ayunda dapat men-select, insert, dan juga update pada database guest house dengan tabel-tabel sebagai berikut. Nah, ini contohnya saya masuk menggunakan user Ayunda dengan passwordnya ya. Kemudian dapat dilihat di sini bahwa ketika show database yang bisa ia akses hanya database guest house. Selanjutnya kita sudah use database guest house, dan di sini dia bisa select atau menampilkan pengunjung. Nah, dan berikut adalah pengunjung-pengunjung dari guest house tersebut. Nah, selanjutnya di sini adalah contoh pembatasan akses. Nah, jadi fungsi dari grant sendiri itu untuk membatasi akses. Nah, di sini pada output di atas terlihat user atas nama Ayunda gagal melakukan akses terhadap tabel pegawai sebagai berikut ya, select from pegawai. Hal itu karena user tersebut tidak diberikan hak akses pada tabel pegawai. Dan meskipun user Ayunda diberikan hak akses nih pada tabel pengunjung, namun di sini ada perintah drop. Nah, sedangkan user dengan nama Ayunda tadi hanya diberikan privilege berupa select, update, dan juga insert. Jadi tidak bisa melakukan drop pada tabel pengunjung seperti yang tertera di output tersebut. Baik, itu tadi penjelasan mengenai database manajemen sistem yang telah saya buat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah manajemen basis data. Saya Suryaningsih, NIM 124220050. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.